Ya, malam hari kita masih terus mengawal jalannya rapat dengar pendapat atau RDP antara Menko Polhukam, Kepala PPATK dan bersama dengan mitranya yakni Komisi 3 DPR RI. Kita ajak Anda Pak Antoni, Prof. Hipnu, Bang Boyamin dan juga Mas Kurnia untuk menuju ke ruang sidang Komisi 3 DPR RI untuk melihat bagaimanakah jalannya RDP yang saat ini masih terus berlangsung. Dugaan TPPU masih jauh, Pak. Ini ada Pak Kabar Eskrim, saya kira Pak Kabar Eskrim juga setuju Pak ya dengan pernyataan saya kan? Benar kan Pak omongan saya? Terima kasih. Karena itu Pak Mahfud, saya sepenuhnya Pak mendukung langkah-langkah yang Bapak sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan pada kita semua, di ruangan ini jangan saling ancam. Ya. Yang lurus itu kata teman saya hanya penggaris Pak. Semua yang ada di ruangan ini pasti punya Pak kotoran-kotoran yang menempel. Dan saya diberi anugerah sama Allah SWT banyak mengetahui itu gitu. Nah, tapi saya kan tidak kemudian main ancam juga. Jadi anggota Komisi 3 jangan mengancam juga. Pak Mahfud juga jangan. Ini Pak di media ini langsung ada judulnya Pak. DPR Markus Mahfud MD .2 DPR Markus. Ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi nih Pak. Sudah persepsinya jelek. Saya sekarang jadi politisi juga. Jadi kena juga. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga Pak Mahfud. Jadi ini tolonglah semuanya ini ya. Jangan main ancam-ancam gitulah. Jangan juga mengancam Pak Mahfud. Saya tahu Pak Mahfud ini, dia akan rela meninggalkan jabatan dan bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk harga diri Pak Mahfud. Dulu. Enggak dulu. Ya, jangan diinterupsi. Kalau anggota ngomong, nggak boleh diinterupsi Pak. Ada tatibnya itu. Jadi tolong beri kesempatan. Saya nggak pernah interupsi anggota ngomong. Jadi biarkanlah kita ngomong. Kan semua dikasih kebebasan ngomong. Nah, jadi saya biarkan saya ngomong sampai hati saya lega, Pak. Jadi sekali lagi mari kita bersama saling mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan juga jajaran, karena Pak Mahfud saya yakin niatnya baik untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Begitu juga Pak Mahfud, anggota Komisi 3 itu juga berniat baik Pak. Tidak ada yang menurut saya sih, saya nggak tahu kalau di dalam hati orang ya, saya nggak tahu. Tapi menurut saya nggak ada lah yang mengancam-ancam. Dan saya alhamdulillah tadi senang sekali dengan Pak Mahfud setelah agak emosi. Kemudian ayolah kita mencari jalan yang terbaik, seperti lagu Ku Cari Jalan Yang Terbaik gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sebelah kanan. Tunggu dulu karena ini baru 3, tinggal 2 orang. Ya. Pak Wayan, ya. Sebelum Pak Wayan mulai, mungkin menindaklanjuti Pak Johan tadi terkait narasi yang di media sosial. DPR .2 Markus, mungkin nanti Pak Mahfud untuk menjadikan klarifikasi tentang hal demikian. Kita ini udah memang, Pak Arteria pernah ngomong soalnya, kalau kita di partai politik dan anggota DPR, terutama politisi, dibully udah pasti. Tapi minimal kalau narasinya jadi Markus kan jadi nggak enak. Walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus terdahulu, bukan yang sekarang. Silakan Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan. Ya, masih seru di ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Tadi Mas Johan Budi
mengatakan jangan saling ancam, yang lurus ini hanya penggaris saja begitu. Tadi diungkapkan seperti itu, dan tadi ada beberapa hal yang menarik juga terkait dengan narasi Markus yang juga sempat terlontarkan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Saya akan tanyakan ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu sepertinya ketawa-ketawa nih melihat apa yang tadi sudah kita dengarkan secara bersama, kita simak yang masih terus berjalan, RDP masih terus berlangsung terkait apa yang tadi sudah disindir oleh Mas Johan Budi, salah satunya bahwasanya jangan saling mengancam. Ini memang dari sore tadi suasananya juga agak tegang, kadang juga cair begitu, Prof. Hipnu. Iya, ya memang betul. Jadi memang TPPU itu suatu kejahatan yang cukup serius ya, yang selama ini belum tersentuh. Jadi oleh karena itu kalau sejak tadi kok agak suaranya kok TPPU naik turun, itu memang suatu hal yang sangat luar biasa, karena ini bisa menyasar pada semua orang kan gitu, yang terkait dengan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana asal lainnya. Kan ada 30-an kan tindak pidana asal yang terkait dengan TPPU. Nah yang sekarang ini kalau itu memang nanti ancam mengancam, ini kan menariknya PR bagi penegak hukum. Yang selama ini penegak hukum itu tadi saya katakan jalannya itu kalau orang Jawa itu timik-timik. Timik-timik itu pelan sekali. Korupsinya gencar, tapi PPU-nya adalah pelan. Seperti data dari Mas Kurnia IJW tadi. Oleh karena itu, sekarang dengan informasi dari PPATK ini, paling tidak ya menyeimbangkanlah bagaimana para penegak hukum sebagai waktu yang tepat sekarang untuk mengusut TPPU ini. Sehingga yang selama ini menjadikan suatu kejahatan serius yang hanya menghukum orang, coba bagaimana kita menghukum aset-aset yang terkait pada TPPU. Itu suatu kejahatan yang luar biasa yang akan sampai pada titik memiskinkan. Walaupun memang tadi saat regulasi belum cukup, kaitannya dengan pembuktian terbalik belum ada, perampasan belum ada. Tapi cobalah dengan aturan yang sederhana, dengan aturan yang seadanya, itu mampu menggunakan seoptimal mungkin tentang TPPU yang ada. Sehingga masyarakat sekarang ini dengan konsep yang ada ditemukan oleh PPATK itu suatu yang sangat menarik. Oh, ada angin segar. Ternyata yang dari kajian-kajian daerah itu ada TPPU yang kecil-kecil, ternyata di pusat ada besar sekali. Inilah saatnya bagaimana kita menyempurnakan suatu kebijakan penegakan hukum yang betul-betul ideal. Sehingga masyarakat percaya bahwa korupsi yang ada di Indonesia itu bisa mengembalikan keuangan negara yang ada. Karena gini Mas, contoh misalkan tentang pengembalian keuangan negara, itu politik hukum juga berubah-ubah. Coba Undang-Undang 371, itu terkait pengembalian keuangan negara itu mewaris sampai 7 turunan. Tapi pertanyaannya, ketika diaudit oleh keuangan, pembalikan keuangan negara itu memberi piutang karena tidak maksimal. Itu riset saya juga seperti itu. 99% tidak berhasil pengembalian keuangan. Sehingga dalam undang-undang korupsi yang baru disubsidiarkan. Dari ketika seseorang tidak bisa membalikan keuangan negara, subsidiarkan dengan pidana penjara 6 bulan, 3 bulan. Kan enak banget jadinya seperti itu kan itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu seperti itu terus kan itu? Apakah kita hanya mengejar target tertib administrasi atau bagaimana kita mengejar tertib keuangan negara untuk balik negara? Itu suatu pilihan. Ya kita nggak salah. Itu perkembangan undang-undang yang kita lihat korupsi seperti itu. Sehingga tertib administrasi ya udah. Ketika seseorang tidak membayar pengembalian negara, subsidiarkan. Misalkan kemarin kasus seseorang yang sudah keluar lah sekian sekian miliar menjadi 6 bulan selesai. Kan gitu Mas. Wah itu lumayan banget enak kalau gitu. Artinya apa? Konsep untuk mengejar TPPU juga akan menjadikan orang bagus. Begitu. Baik, Prof. Hipnu. Saya sebelum akan ke Bung Didik Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI yang saat ini sudah bergabung. Bung Didik, saya akan ke Bang Boyamin dulu sebelum nanti saya akan minta tanggapan Anda terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Hipnu. Bang Boyamin, ini kan yang terus kita Maki mungkin juga akan terus mengawal terkait dengan RUU dari perampasan aset dan juga pembatasan uang belanja yang sampai dengan saat ini 1 dekade usianya begitu masih belum disahkan oleh DPR begitu. Apa yang harusnya Maki akan terus kawal terkait dengan RUU ini yang harusnya juga sudah menjadi prioritas utama DPR untuk terus disahkan? Bang Boyamin. Saya tidak bisa mengandalkan teman-teman DPR apakah periode ini akan disahkan. Sebenarnya gitu. Nah, maka saya mendorong Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk menjadikan ini
Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebagaimana Perpu Corona, Perpu Cipta Kerja, Perpu tentang akses informasi keuangan untuk pajak tahun 2017, yang selalu saya singgung, nampaknya Kementerian Keuangan sudah lupa ada undang-undang itu untuk mengintip transaksi keuangan orang warga biasa maupun pegawai pajak gitu. Jadi kalau ini sudah sedemikian parah, maka mau tidak mau Presiden harus didorong untuk menjadikan Perpu dari RUU perampasan aset ini yang rasanya tidak tahu kapan ini. Bisa ditanyakan teman DPR, kira-kira berani nggak menjamin bahwa periode ini bisa disahkan? Saya yakin tidak ada yang berani jamin. Nah, inisiatif saya yang kedua adalah maju ke Mahkamah Konstitusi, belajar dari dulu mengajukan uji materi undang-undang terkait dengan asuransi bersama, yaitu Bumi Putra, itu dikabulkan, diperintahkan 2 tahun untuk membuat undang-undang. Maka nanti saya juga maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memaksa tanda kutip pemerintah dan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau perintahnya Mahkamah Konstitusi pasti mau tidak mau dipenuhi gitu. Nah, itu sudah pernah saya lakukan dulu di undang-undang usaha bersama dari sebuah asuransi dan dikabulkan. Maka saya akan segera maju, ini mumpung masih hangat, jadi supaya Mahkamah Konstitusi juga punya kewajiban untuk memerintahkan ini untuk segera disahkan. Karena Mahkamah Konstitusi meskipun tidak boleh membuat norma, tapi nampaknya berdasarkan yang pengalaman saya jurisprudensi itu tadi bisa memerintahkan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan sebuah rancangan undang-undang atau sebuah undang-undang. Karena korupsi sudah demikian merajalelanya dan kemudian menjadi sesuatu yang harus diberantas dengan cara-cara yang extraordinary, dengan cara-cara luar biasa. Jadi itu yang kira-kira gambaran yang harus kita dorong itu. Karena apa? Supaya ini pengorbanan David dan dianiaya Mario ini tidak sia-sia, tidak angan-angan tai ayam. Dan saya khawatir rapat-rapat ini berikutnya semakin anti klimaks dan semakin tahun ini, pertengahan tahun sudah tahun politik, tahun depan sudah pemilu dan pilpres. Saya khawatir ini hilang. Dan makanya kemudian kemarin saya cepat-cepat ke kepolisian itu dalam rangka supaya kulitnya ini tidak dibahas lagi gitu loh. Karena apapun itu kan rakyat senang dengan pola model buka-bukaan, dan dengan buka-bukaan ini akhirnya kita ketahuan tadi seperti Pak Mahfud menyatakan, oh yang terkait dengan pegawai itu diduga 35 triliun, yang diduga persekongkolan antara orang luar dan pegawai 53 triliun, yang kira-kira orang luaran 120 triliun. Yang 120 triliun ini bagaimana orang bisa mengemplang pajak misalnya, atau bisa menyelundupkan barang, atau bisa manipulasi cukai rokok atau cukai minuman keras. Itu kan paling tidak minimal dibiarkan, atau tengah-tengah lah, ada ya paling tidak sengaja dibiarkan. Kalau paling atas kan berarti sekongkol atau bahkan ya sampai korupsi, sampai pemerasan. Karena saya pernah men-treatment sebuah oknum bea cukai melakukan pemerasan dan sudah divonis sampai tingkat Mahkamah Agung. Padahal itu dulu sudah ditangani Irjen tapi melempem, malah orangnya tidak diberi sanksi, malah dipromosi. Gitu. Jadi ini yang sebuah yang gambaran-gambaran yang tidak muskil untuk segera kita lakukan semua supaya apa? Supaya 349 ini setidaknya pulang separuh aja sudah hebat gitu. Jadi ini yang sebenarnya akan harusnya kita bahas sampai sekarang ini. DPR dan pemerintah misalnya ini menyepakati barang ini mau diserahkan ke siapa? Polisi sama kejaksaan dan kepolisian. Yang ada korupsinya serahkan KPK. Yang tidak ada korupsinya serahkan kepada polisi. Meskipun nanti bisa jadi akan ditemukan unsur korupsinya. Dan selesai 1 tahun. Paling tidak targetnya adalah yang saya katakan tadi separuh aja cukup. Masih itu Iwan. Baik, saya akan langsung ke Bung Didik Mukrianto. Bung Didik, menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Boyamin tadi terkait dengan yang pertama terkait dengan undang-undang RUU perampasan aset dan juga pembatasan uang belanja. Kalau tadi Bang Boyamin pesimis nih, udahlah Presiden Jokowi saja begitu yang mengesahkan perpunya begitu. Lalu jangan sampai 349 ini transaksi ini anti klimaks begitu. Itu yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Boyamin. Pendapat Anda, Bung Didik? Ya, hari ini kami di Komisi 3 sedang melakukan RDPU dengan Komisi Nasional, Komite Nasional, Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Nah, seyogyanya hari ini kita semuanya termasuk masyarakat akan mendengarkan buka-bukaan dari Pak Mahfud terkait dengan temuan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun. Nah, harapan kita ketika kemarin berita sejak awal itu ada
kesimpang siuran tanda kutip, frekuensi yang tidak sama yang diterima publik akibat statement yang berbeda-beda ataupun yang diterima masyarakat berbeda antara Pak Mahfud MD, Pak Ivan Kepala PPATK dan Bu Sri Mulyani. Hari ini kita berharap akan mendapatkan informasi yang terang dan jelas tuh. Tapi hari ini Bu Sri Mulyani ternyata tidak bisa hadir memenuhi undangan kami, dan benar yang kita duga di Komisi 3 dengan ketidakhadiran Bu Sri Mulyani pasti ini juga tidak akan bisa mendapatkan informasi yang tuntas. Nah, berdasarkan tadi keterangan Pak Mahfud pun kemudian kami di Komisi 3 mendengar ada data yang totally different yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di Komisi 11 waktu RDP kemarin dan juga yang disampaikan Pak Mahfud hari ini. Bahkan Pak Mahfud menyampaikan kepada kita semuanya bahwa apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani itu tidak sesuai fakta gitu. Nah, hari ini tentu masyarakat harus bersabar lagi untuk mendengar kejelasan, keterangan terkait dengan standing dari transaksi mencurigakan hingga 349 yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan ini gitu. Itu pertama. Kedua, informasi ini pun masih terjadi perbedaan, masih belum sama antara Kementerian Keuangan dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan. Kemudian belum lagi bagaimana kemudian potensi temuan transaksi mencurigakan ini kemudian akan ditindaklanjuti. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan di situ akan ada penyimpangan, penyelewengan, akan terjadi tindak pidana. Yang jelas bahwa potensi TPPU-nya sangat besar gitu. Nah, PR ini masih sangat panjang dan kita berharap bahwa ke depan antara Pak Menko Polhukam, kemudian Pak Ivan PPATK dan Bu Sri Mulyani kemudian bisa kita panggil kembali duduk untuk saling mengkonfirmasi satu sama yang lain. Kami pun juga heran ketika melihat 3 kementerian ini atau 2 menteri dan 1 lembaga PPATK ini bertemu beberapa kali, ternyata infonya pun juga masih belum sama begitu. Nah, bagaimana mungkin kemudian rakyat tidak bertanya-tanya lagi sesungguhnya ada apa di dalam temuan ini. Tapi saya ingin melihat dari persepsi yang lain. Kebiasaannya jika Pak Mahfud kemudian mengungkap sesuatu informasi yang publik, tentu beliau punya alasan, punya dasar, punya argumen, dan punya tujuan mau kemana. Saya khawatir bahwa ketika Pak Mahfud ini melempar ke publik, tentu ada persoalan-persoalan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Demikian juga kita mendengar bahwa ketika kasus Sambo muncul dulu, Pak Mahfud juga kemudian beropini, kemudian menyampaikan informasi ke publik, akhirnya kasus Sambo ini terbuka. Nah, dengan berbaik sangka itu, saya berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud di dalam berita ini, kemudian hari ini juga yang kemudian Pak Mahfud menyampaikan bahwa ada fakta yang berbeda atau Bu Sri Mulyani menyampaikan tidak sesuai dengan fakta, justru inilah yang kita harapkan ikan mengungkap semua potensi-potensi TPPU ataupun tindak pidana yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan RUU perampasan aset, tentu bahwa dengan hadirnya RUU perampasan aset diharapkan akan mampu untuk memperlancar pemberantasan TPPU, pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, selain kemudian diharapkan mampu juga untuk membuat efek jerah yang besar. Nah, RUU perampasan aset ini memang idealnya jika disahkan, maka ini juga akan memperlancar pemberantasan tindak pidana ekonomi, keuangan maupun TPPU yang lain. Karena apa? Kita tahu di era sekarang ini, di era kemajuan informasi teknologi ini, kejahatan keuangan, kejahatan ekonomi itu bisa dianggap sebagai kejahatan yang sophisticated gitu ya. Kejahatan yang dilakukan dengan melakukan engineering, baik legal engineering maupun financial engineering, yang juga membutuhkan upaya yang tidak mudah untuk memberantas itu. Harapannya dengan tindak RUU perampasan aset ini akan mempermudah pemberantasan TPPU maupun tindak kejahatan ekonomi maupun keuangan. Nah, sekarang standingnya RUU itu ada di mana? Nah, kami di DPR bersama-sama pemerintah pada
awal 2023 kemarin sudah menetapkan bahwa RUU perampasan aset ini menjadi RUU prolegnas prioritas tahun 2023. Artinya apa? Bahwa RUU itu idealnya harus diselesaikan, mulai dibahas di tahun ini dan diselesaikan tahun ini. Tapi bahwa yang harus dipahami juga oleh publik bahwa RUU perampasan aset ini adalah inisiatif pemerintah. Artinya adalah bahwa draft naskah akademik, draft RUU-nya ya harus disiapkan oleh pemerintah, dan jika pemerintah sudah siap maka segera dikirim ke DPR sehingga kita bisa melakukan pembahasan itu. Nah, informasi terakhir yang kami dapat bahwa draft RUU tersebut masih diharmonisasi di level pemerintahan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu, kami DPR berharap bahwa Presiden segera mengirimkan surprise-nya, mengirimkan draft RUU dan naskah akademiknya, dan juga mengirim wakilnya untuk membahas RUU perampasan aset ini. Bung Didi, itu Mas Aka. Ya, Bung Didi, ini sampai kapan nih kita bersabar untuk menunggu RUU perampasan aset? Nah, kalau tadi kan dikatakan oleh narasumber kita yang sudah hadir secara daring ataupun secara fisik di studio begitu. Artinya kalau ini Presiden tidak menyerahkan begitu, mending perpu saja begitu. Apa yang mungkin tanggapan dari DPR ketika memang kelambatan dari draft ini masih ada di pemerintah dan masih alot begitu antara pembahasan terkait dengan draft RUU perampasan aset ini. Bung Dede, sampai kapan kita harus bersabar? Iya, ini kan action will-nya tinggal pemerintah. Action will-nya apa? Bahwa pemerintah menyiapkan draft-nya segera dan kemudian mengirim ke DPR untuk dibahas. Toh juga dengan perpu pun pemerintah juga harus menyiapkan. Apa bedanya begitu kan? Ini kan sama-sama presiden. Tapi bedanya adalah ketika perpu ini adalah tidak meaningful dalam pembahasannya karena tidak melibatkan partisipasi publik. Beda dengan undang-undang yang dibahas melalui mekanisme normal di DPR, maka disitulah ruang dan partisipasi publik sangat terbuka. Jika kemudian dianggap ada ketidakseriusan dari pembentuk undang-undang, maka publik bisa mengkoreksi, publik bisa memberikan masukan atau kritik. Tapi jika ini RUU perampasan aset ini kemudian dibuat dalam bentuk perpu, standing legalnya kan masih panjang. Kegentingan memaksanya juga harus dibuktikan. Kemudian selain itu pembahasannya tidak meaningful gitu ya, tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga bisa saja kemudian nanti ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan gitu. Karena memang perpu itu kan hak eksklusif, hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden yang secara legal tidak membutuhkan partisipasi publik sebagaimana kemudian kita membahas undang-undang melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan, kan gitu kan. Oke, Bung Dede, saya akan langsung minta tanggapan dari Bang Kurnia. Bang Kurnia, tadi Anda sempat mendengarkan bagaimana komitmen salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bung Didik begitu, terkait dengan RUU perampasan aset dan juga pembatasan uang belanja yang ternyata draftnya saat ini masih di pemerintah, masih alot juga untuk pembahasannya begitu. Tadi juga Bung Didik mengatakan kalau kalau perpu ini tidak meaningful begitu, tidak melibatkan masyarakat. Bagaimana komentar dari CW? Ya, yang pertama, regulasi itu telah dituangkan dan sangat mudah didapatkan oleh masyarakat terkait dengan naskah akademiknya, dan kalau dilihat dari dokumen naskah akademik tersebut tertulis angka tahun 2012. Jadi praktis sudah lebih dari 10 tahun undang-undang itu tidak dimaksimalkan baik oleh pemerintah maupun DPR. Kalau itu dijadikan inisiasi oleh pemerintah, tapi temponya terlalu lambat, tentu DPR bisa untuk men-take over tersebut menjadi inisiatif DPR. Itu pertama. Kemudian yang kedua, terlepas dari dua regulasi itu, dalam sengkarut isu Kementerian Keuangan, khususnya Rafael Aluntri Sambodo, masyarakat juga kembali mendorong regulasi yang sejak dulu disuarakan, yaitu illicit enrichment, peningkatan harta kekayaan tidak wajar dari seorang penyelenggara negara. Jadi kalau ada kombinasi antara illicit enrichment, perampasan aset, transaksi uang kartal, tentu tidak sulit lagi bagi pemerintah untuk merampas aset hasil kejahatan, sebagaimana tadi Prof. Mahfud sampaikan,
ada konteks BLBI di sana yang terhambat begitu lama, sedangkan asetnya sudah di depan mata. Prosesnya juga sangat cepat karena tidak memerlukan keterangan dari pemilik aset. Jadi penegak hukum dapat menyita aset tersebut, membawa ke persidangan. Kalau tidak ada yang mendeklar kepemilikan aset tersebut dan kejaksaan mampu untuk membuktikan itu berasal dari hasil kejahatan, maka itu sepenuhnya bisa dirampas. Saya ingin tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu soal pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam data ICW, kerugian keuangan negara tahun 2021 itu mencapai angka 62 triliun rupiah. Maka pertanyaan refleksinya adalah berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara hanya 1, sekian triliun. Bayangkan nilai itu sangat besar menguap begitu saja. Maka dari itu tentu tidak salah kemudian jika masyarakat pemerhati hukum mengadili pemerintah dan juga DPR dalam konteks regulasi. Sebab selama ini yang terlihat oleh masyarakat, pemerintah dan juga DPR bukannya mengundangkan undang-undang yang mendukung pemberantasan korupsi. Justru yang diundangkan adalah undang-undang yang menggembosi pemberantasan korupsi. Sehingga pemberantasan korupsi tertatih-tatih hari ini, baik dalam konteks hukum materialnya, hukum formilnya, maupun dari kelembagaan. Dan juga kalau saya kaitkan dengan apa yang sedang dibincangkan hari ini, satu sisi memang penting untuk mengurai permasalahan 349 triliun rupiah. Namun jangan lupa, 349 triliun rupiah atau lebih khusus lagi beberapa temuan yang belum ditangani secara proses hukum, itu prosesnya masih sangat panjang. Belum masuk ke fase penyelidikan, belum masuk ke penyidikan. Menjaga barang ini sampai ke proses hukum itu jauh lebih penting hari ini, dan itu bisa dilakukan dalam fungsi pengawasan DPR. Tentu akan lebih baik jika kemudian DPR juga dapat memanggil bukan hanya komite koordinasi ini saja, tapi memanggil pertama pertemukan saja PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, tanyakan berapa agregat surat yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jika itu rendah, kemudian harus diklarifikasi apa kendala sebenarnya. Karena tadi sempat disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara yang amat rentan terjadi pencucian uang. Bagaimana praktik perusahaan cangkang, temuan Panama Papers, Paradise Paper, itu kan tidak pernah dijadikan hal yang krusial oleh pemerintah. Jadi wajar saja jika negara-negara lain memandang Indonesia adalah surganya praktik pencucian uang karena penindakannya sangat lemah, alih-alih ditindak justru ribut di internal pemerintah tanpa ada solusi yang konkret berupa penegakan hukum. Dan berdasarkan data ICW, penegakan hukum pencucian uang sangat rendah dan harusnya masyarakat marah melihat data itu karena angkanya di bawah 2%, sekitar 1 atau 0% sekian. Padahal kalau kita melihat kasus sebelumnya, ada kasus yang sering dijadikan contoh. Kasus Bahasim Asifi, saya rasa Prof. Hipnu juga tahu kasus ini, di mana kasus itu diusut dengan tindak pidana korupsi, menerima suap hanya 1 miliar, kalau menggunakan rezim Undang-Undang Tipikor, praktis hanya 1 miliar yang bisa disita. Tapi kemudian dikombinasikan dengan pencucian uang, maka seluruh rekeningnya yang berisi, kalau saya tidak salah, 60-an miliar dapat dirampas oleh negara karena tidak mampu dibuktikan sebaliknya bagaimana perolehan harta 60-an miliar tersebut. Semudah itu sebenarnya membuktikan pencucian uang karena ada mekanisme pembuktian terbalik. Jadi bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau stakeholder membenahi isu penindakan pencucian uang yang predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi. Demikian. Persoalannya mau tidak mau stakeholder ini menyelesaikan, termasuk juga komitmen dan juga apa sebetulnya kendala dari penegak hukum. Nanti saya akan tanyakan ke sejumlah narsum, termasuk juga ke Bung Didik, mengapa ini tidak di take over tadi kata Mas Kurnia ke DPR, inisiatif dari DPR. Saya akan tanyakan nanti, dijawabnya usai jeda. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.